Kita akan masuk langsung, kita akan mendengarkan penjelasan yang akan dibagi nanti tiga kelompok. Yang pertama ada Ibu Won akan membahas pasal 18 sampai 19, kemudian Bu Mary pasal 20 sampai 22, dan diteruskan sama Pak Ferry 23 dan 24 yang terakhir gitu ya. Mari kita persilakan Ibu Won untuk yang pertama. Shalom. Shalom. Shalom, Bu. Terima kasih diberi kesempatan untuk malam hari ini. Saya mau membahas 2 Samuel pasal 8 dan sampai 2 Samuel pasal 9. 2 Samuel 18 sampai awal 2 Samuel 19. Ini tentang 2 orang. Satu anak Absalom dan satu ayah dan sebagai Raja Daud. Kita sudah baca sampai Samuel 17 ya. 2 Samuel kisah ceritanya Absalom dan Daud berperang. Kemudian akhirnya Absalom dibunuh oleh Yoab. Sudah dengar ya? Bisa, Bu, jelas. Jelas. Yang pertama kali Zoom, jadi orang-orang bisa dengar atau enggak belum tahu. Ya. Ayat 3 ya, ayat 3, anak buah Daud semua bersedia untuk Raja Daud ya. Kemudian mereka sudah siap, mereka mati pun tidak apa-apa, tapi harus hidup Daud. Ini perang ini sangat strategis ya, strategis karena ayah dan anak berperang. Kalau Ibu Won dan anak saya Minju berperang, bagaimana? Ayahnya sangat sulit ya. Daud ini di dalam 2 Samuel pasal 18 dan 19 banyak cerita tentang di dalam hati Daud. Dia perannya 2, raja atau ayah. 2 peran ini di dalam hatinya sangat sulit. Jadi dia sangat sulit mengambil keputusan juga. Jadi ayat 5 ya, ayat 5, dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai. Demikian perlakukanlah Absalom orang muda itu, ini anaknya ya, muda itu dengan lunak karena aku. Dengan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Waktu itu ini salah perintahnya karena Daud sebagai raja betul-betul ini perang ini pihak Daud harus menang. Jadi ini semua dipulihkan, tapi dia sebagian ini ya, tapi di dalam hati masih dia ayah dari Absalom. Jadi pertanyaannya ini agak salah kepada tentara-tentara, tapi Tuhan masih menyertai Daud. Jadi jumlah tentara sebenarnya Absalom lebih banyak jumlahnya, tapi ketika berperang tentara Absalom semua banyak orang, 20.000 pasukan semua mati. Kemudian akhirnya Absalom juga sedang bakal yang dikendarai berlari terus. Ini artinya dia digantung pohon.
Kemudian dia akhirnya mati. Karena apa? Absalom mengapa mati? Ini dia dosa Absalom. Akibat dosa Absalom adalah maut. Karena dia memperbutkan kedaulatan Allah. Karena dia sendiri mau menjadi raja. Kerajaan Israel sangat berbeda daripada dunia ini atau sekitar Israel. Sekitar Israel semua orangnya bisa mau menjadi raja, tapi bangsa Israel agak beda ya. Bangsa Israel ini kalau mau raja pasti Allah memilih dia, kemudian diurapi dan beberapa cara ya. Udah tahu Saul dan Daud juga semua ikut seperti itu. Tapi Absalom mau sendiri, mau menjadi raja. Ini pasti dosa. Jadi akibatnya gimana? Akibatnya hari ini dia mati. Tapi Absalom ini siapa? Ini penting. Absalom bukan orang lain atau bangsa lain atau zaman dulu. Enggak. Absalom ini sekarang ibuan atau kita semua ya. Kita semua selalu seperti itu. Selalu mau menjadi raja di keluarga atau kantor atau gereja atau selalu melakukan tenaga sendiri ya, tidak mengandalkan Tuhan, selalu mengandalkan diri sendiri seperti itu. Ini dosa, berdosa. Jadi akibatnya Absalom mati. Tapi ini semuanya ya, kabar kematian Absalom disampaikan kepada Daud. Ayat 33 ya. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dia beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Aha, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom anakku, anakku. Ini sangat ya sedih kalimat ini. Saya baca ayat ini ya, ini saya baru sadar ya, saya juga sebagai orang tua ya, jadi baru mengerti kesedihan Daud ya. Hati Bapak bagaimana ini? Ayat ini saya teringat ya, Lukas 15:11 tentang anak yang hilang ya. Maka 15 ayat 20. Maka panggillah ia dan pergi kepada bapaknya. Anak yang hilangnya ini mau pulang ke bapa. Ketika ia masih jauh, anaknya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ya, saya juga tadi teringat Lukas 15 ya, 15 tentang ayat 11 ya, 11 sampai 20 tentang anak yang hilang. Ini juga masalahnya bermasalah ini anak yang kedua ya ini, tapi ayahnya hati Bapak sangat berbeda ya, seperti hari ini tadi kesedihan Daud ya, dua-duanya hati bapaknya selalu mendekati, selalu memberi belas kasihan kepada anaknya walaupun anak berdosa. Anak hilang juga, bapaknya terus menunggu. Ketika ia masih jauh, bukan dekat ya, jauh pun, ayahnya telah melihat langsung pergi, ya, berlari kepada anaknya. Inilah hati Bapa dan inilah hati Allah Bapa kita. Allah begitu mengasihi kita semua, ibuan, ketika kita masih berdosa. Allah menyerahkan anaknya Yesus Kristus ya.
untuk orang berdosa. Ya, yang ayat pasal 18 sampai 19 ya, saya baca, kemudian ya tadi ya sudah bicara aplikasi saya. Yang pertama, Daud dan Absalom dua-duanya berdosa. Jadi akibatnya satu keluarga ini semua hancur. Ya, beberapa anak ya, anak Daud semua dibunuh. Amnon hari ini, Absalom mungkin ya beberapa hari kemudian Adonia juga. Ya, semua 4 anak semua dimati, kemudian nanti Salomo menjadi raja. Daud sangat sedih karena dosa Daud semua seluruh keluarga dia semua hancur. Nanti kerajaan juga hancur ya ini. Tapi dua-duanya apa perbedaan? Daud walaupun dia berdosa, tapi dia betul-betul bertobat. Jadi mengampuni dosa, tapi akibatnya masih ada. Akibatnya anak-anak dibunuh dan keluarga hancur dan kerajaannya nanti pecah belah. Kemudian Absalom seperti ya kita sendiri ya, dia juga berbuat dosa, jadi akibatnya dia mati. Jadi dosa ini begitu dalam dan sangat kejam. Kadang-kadang ya akar dosa ini sangat dalam, jadi mau cabut tapi seperti rumput ya, beberapa hari atau beberapa minggu kemudian rumput ini cepat bertumbuh seperti dosa kita. Dosa kita juga tidak ada menabur atau pupuk, enggak ya, enggak nabur, tapi dosa kita selalu bertumbuh. Kadang-kadang ya mati tapi cepat bertumbuh. Jadi kami harus bagaimana ini dosa kita ini hapus. Hanya satu-satu, hanya satu solusi. Kami selalu mengandalkan Tuhan, berdoa. Kalau tidak mengandalkan Tuhan atau tidak mengandalkan tidak mengandalkan Tuhan, tidak bisa ini lepas dari dosa. Ini saya belajar pasal 18, kemudian pasal 19 ya, 19 akhirnya Daud dan beberapa tentara dan semua bangsa Israel pulang ke Yerusalem. Ini kerajaan Daud dipulihkan oleh Tuhan, bukan mereka sendiri atau bukan Daud dan tentara ini hebat, enggak. Ini semuanya dari anugerah Tuhan. Tuhan masih memegang Daud, jadi tentara Daud semua menang, kemudian bisa dikembalikan. Kemudian waktu kembalikan Daud, beberapa orang yang ketemu lagi. Yang pertama Shimei, kemudian Mephibosheth, kemudian Barzillai. Ini 3 orang ketemu. Saya belajar pasal 19 mungkin ya ini saya belajar ini ciri khas kerajaan Allah penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan dosa, kemudian rahmat, belas kasihan. Ini semua terjadi ya. Waktu kembali Daud, dia kerajaan Daud dipulihkan dan Daud juga dipulihkan hatinya dan ini semua dipulihkan. Jadi waktu itu yang pertama ya ketemu Shimei. Shimei kita sudah tahu ya pasal 16 ya, dia terus ikutin, kemudian kutuk ya, kutuk Daud ya.
Tapi waktu itu pasti kalau ibuan ya pasti ya membalas dendam, kemudian mati ya langsung mematikan. Tapi Daud berbeda karena dia juga ada banyak bersalah, tapi Allah dipulihkan dan Allah mengampuni Daud. Jadi Daud juga mengampuni Simei. Jadi ayat 12 ayat 22 ya. Tetapi Daud berkata, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Jeruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Sebab bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel? Kemudian berkata raja kepada Simei, engkau tidak akan mati. Lalu raja bersumpah kepadanya. Ya, jadi Raja Daud mengampuni Simei, begitu orang jahat ya. Ini sangat apa ya? Kami kita belajar ya. Kerajaan Allah mungkin ya di dalam kerajaan Allah juga banyak orang ya, orang berdosa juga dan apa ya, licik juga, cerdik juga, suka membohong juga, suka gosip dan apa ya, membuat masalah juga. Ada banyak bermacam-macam. Orang baik juga ada, tapi orang jahat juga ada. Tapi di dalam komunitas ya, di dalam kerajaan sering saling mengampuni. Bagaimana terjadi? Saling mengampuni, kerajaan Allah, kerajaannya memperluas. Ya, jadi Daud hari ini mengampuni Simei. Kemudian yang kedua ya, Barzilai. Barzilai ini memang orang kaya, tapi dia betul-betul menolong dan bantu di dalam apa, Daud pergi ya waktu itu, tidak ada apa makanan dan apa beberapa hal semua tidak ada. Waktu itu dia semua tanggung dan banyak bantu. Kemudian Daud waktu dikembalikan ke Yerusalem, dia mau membalas kebaikan kepada Barzilai. Tapi ya dia aku sudah tua, jadi titip anaknya. Waktu itu aku ya, kadang-kadang saya juga sangat sering lupa anugerah Tuhan dan bantuan orang lain ketika saya mengalami kesulitan. Kita juga sama. Ketika kita mengalami kesulitannya, banyak tantangan waktu itu, kami selalu berdoa. Bapak yang kemudian Allah ini menolong, kemudian cepat lupa. Jadi kami juga ya ini jangan lupa anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi pasal 19 aku belajar tentang kerajaan Allah ciri khas penuh kasih dan penuh pengampunan, penuh rahmat, belas kasihan. Ini bukan hanya terjadi di dalam kerajaan Allah, terjadi di keluarga, kantor, kuliah, atau keluarga apa ya, tetangga kita ya, lingkungan kita, khususnya gereja kita juga. Hari ini saya belajar dan membahas pasal 18 dan 13, 18, 19 itu aja ya. Maggie. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu-ibu. Ini lanjut nih kita ke Ibu selanjutnya, Ibu Mary yang akan membahas pasal 20 sampai 22. Silakan Bu Mary. Semangat. Shalom semuanya. Shalom. Malam hari ini diberikan kesempatan untuk menjelaskan 2 Samuel 20 sampai 22. Minta tolong share. Minta tolong. Share screen-nya, minta tolong.
Kak Megi. Pak Ferry bisa bantu share screen? Oke, sudah. Silakan Pak. Mana ini? Oh, mana? Sebentar ya. Kok beda ya? Beda. Sebentar. Maaf ya, sudah menunggu. Baiklah, saya akan menjelaskan. Kedengaran suara saya? Kedengeran. Baiklah. Tapi share screen-nya belum ya? Belum ya? Udah masuk ini? Baru dokumen, kayak dokumen. Baru gitu, dokumen. belum Iya. kebuka. Klik lagi coba Pak. Udah masuk belum? Nah, masuk. Ada. Di 2 Samuel 20 ayat 1 sampai 25 itu judulnya mengenai pemberontakan Seba terhadap Daud. Setelah persatuan bangsa Israel hampir porak-poranda oleh pemberontakan Absalom, anak Daud, ternyata kesatuan yang diharapkan pulih itu dirongrong lagi oleh Seba bin Bikri. Nah, kita boleh belajar siapa sih sebetulnya Seba bin Bikri? Di ayat 1a, 2 Samuel 20 ayat 1a, dikatakan, kebetulan ada di sana seorang dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Jadi Seba bin Bikri itu yang pertama adalah dia tuh orang dursila. Orang dursila itu adalah orang yang tidak mengindahkan Tuhan atau kelakuannya buruk ataupun dia pun jahat. Dan dia juga adalah keturunan orang Benyamin. Apa yang dilakukan Seba bin Bikri? Yang pertama, dia mengadakan pemufakatan buruk untuk menjatuhkan kerajaan Daud. Dengan cara menghasut bangsa Israel untuk memusuhi Daud sehingga timbul pemberontakan. Ayat 1 dan 2 saya bacakan. Kebetulan ada di sana seorang dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, kita tidak memperoleh bagian daripada Daud, kita tidak memperoleh warisan dari anak Isa itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel. Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri, sedangkan orang-orang Yahuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari Sungai Yordan sampai Yerusalem. Ya, demikianlah dia mengadakan pemufakatan untuk memberontak melawan kerajaan. Respon Daud terhadap Seba bin Bikri di 2 Samuel 20 ayat 4 berkatalah raja kepada Amasa, kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari, kemudian menghadaplah lagi kemari. Ayat 4 itu mengatakan bahwa Daud mengutus Amasa untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi Amasa tidak segera menunaikan tugas pemberontakan itu sehingga makin besar kekuatan Seba bin Bikri dan ini merupakan ancaman besar terhadap pemerintahan Daud. Di ayat 6 dan 7 dikatakan 6 dan 7. Ini semua. Kamu baca.
Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah orang-orang Kuat atau? ini dan kejarlah dia supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dan dengan demikian ia luput daripada kita. Di ayat 7, lalu Yoab, orang Kreti dan orang Fleti dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Jadi yang pertama, Amasa itu diberikan perintah untuk mengerahkan orang Yehuda dalam 3 hari, tetapi dia tidak menyelesaikan tugas itu, sehingga Seba bin Bikri itu mempunyai waktu untuk mengerahkan atau mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Raja Daud, sehingga dia mempunyai kekuatan yang besar. Nah, ini adalah merupakan ancaman bagi Raja Daud. Akhirnya Raja Daud memerintahkan Abisai untuk menggantikan Amasa karena tidak menurut perintah Daud. Di sisi lain, Yoab juga mendengar ada pemberontakan Seba bin Bikri terhadap Raja Daud. Dia juga ingin membantu untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama yang Yoab lakukan ialah Yoab membunuh Amasa karena Amasa membuat Seba bin Bikri berhasil mengumpulkan massa untuk melakukan pemberontakan. Yang kedua, Yoab menyingkirkan orang-orang yang membantu Seba bin Bikri. Itu ada di ayat 9 dan 10. Selanjutnya, ada hal yang menarik. Ada seorang perempuan bijaksana yang memberikan nasihat kepada Yoab. Ayat 16, 18, 19, 20. Perempuan bijaksana di 1 Samuel 25 ayat 3. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Jadi Abigail inilah yang memberikan nasihat kepada Yoab. Sehingga Yoab berubah pikiran atas nasihat perempuan bijak, tidak membunuh bangsa Israel yang pro Daud, sehingga Daud mengangkat Yoab kembali sebagai panglima tentara menggantikan Amasa. Karena perempuan bijak tersebut memberikan kepala Seba bin Bikri di ayat 23 dan 25. Saya bacakan 23 dan 25. Udah nggak usah deh. Di ayat 23, sebentar. Udah nggak usah baca. 22 dan kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu bersorak-soraklah mereka meninggalkan kota itu masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Jadi apa yang dilakukan? Karena zaman dahulu itu nyawa harus berganti nyawa, mata ganti mata. Jadi untuk bisa mengalahkan ini ya, dia juga harus membunuh Seba bin Bikri. Dah. Nah, setelah itu pemerintahan Daud berubah. Ada pemilihan, yaitu pegawai Daud. Yang pertama Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel, dan Benaya bin Yoyada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Fleti. Adora menjadi kepala orang Rodi, dan Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Saya menjadi panitera negara, Zadok dan Abiatar menjadi imam, juga Ira orang Yair itu menjadi imam atas Daud. Yang saya pelajari di 2 Samuel 20 ini, yang pertama,
adalah Amasa itu diberikan perintah, tapi dia menunda-nunda tugas perintah itu sehingga lawan itu bisa mempunyai waktu untuk membangun kekuatan. Ini menjadi berbahaya sekali untuk pemerintahan Raja Daud. Atas apa yang dia kerjakan itu, dia harus menyerahkan nyawanya, dia dibunuh oleh Yoab. Jadi berbahaya sekali ketika kita menunda-nunda pekerjaan, satu negara itu bisa menjadi korban. Nah, kalau misalnya kita menunda juga tugas, misalnya tanggung jawab kita sebagai pekerja, tugas kita itu pun bisa tidak dikerjakan dengan baik, dan itu bisa berakibat fatal juga untuk pekerjaan kita. Jadi yang pertama saya belajar bahwa jangan menunda-nunda pekerjaan sehingga hal yang fatal atau yang tidak baik akan terjadi. Itu yang pertama saya belajar. Yang kedua, kita juga harus mau mendengar nasihat dari orang lain yang siapapun itu, untuk bisa memberikan masukan untuk kehidupan kita atau negara itu bisa lebih baik. Itu. Saya lanjutkan. Samuel 21 ayat 1 sampai 22. Orang-orang Gibeon dan keluarga Saul. Bangsa Israel, diawali dengan bangsa Israel pernah berjanji bahwa mereka tidak akan membunuh dan mengusir orang Gibeon. Yosua 9 ayat 15. Saya bacakan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Jadi sejak saat Yosua ini, penduduk Gibeon yang sebenarnya adalah orang asing diperbolehkan hidup bersama bangsa Israel. Karena itu keberadaan orang Gibeon sudah dianggap sebagai bangsa Israel. Tetapi ada kepentingan politis Saul dalam rangka untuk menghalalkan segala cara dengan mencoba menghabisi orang Gibeon. Dia sebetulnya dengan maksud untuk membela bangsa Israel. Tetapi Tuhan melihat bahwa ketidakadilan ini, sehingga dia menghukum, dia mengizinkan terjadinya kelaparan selama 3 tahun. Daud mengetahui bahwa ini disebabkan kesalahan besar yang telah diperbuat Saul. Untuk itu, Daud memberi perintah untuk menyelesaikan masalah yang mengakibatkan adanya kelaparan. Di ayat yang pertama, 2-21 ayat yang pertama, saya akan bacakan. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Jadi yang pertama, apa yang dilakukan Daud untuk mengatasi masalah ini? Yang pertama, dia menanyakan petunjuk kepada Tuhan. Selanjutnya, berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu di ayat yang selanjutnya, lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori. Dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dengan kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan? Jadi yang pertama, apa yang dilakukan Daud? Dia menanyakan petunjuk Tuhan. Yang kedua, Daud berdiplomasi dengan orang Gibeon untuk mencari jalan keluar.
Seperti tadi, apakah yang dapat kuberbuat bagimu? Dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Selanjutnya, orang Gibeon itu berkata, bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya. Juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud, apakah yang kamu kehendaki agar kuperbuat bagimu? Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud menahan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel. Biarlah diserahkan 7 orang anak laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Jadi, Daud berdiplomasi dengan Gibeon, jalan keluarnya adalah harus ada orang yang dikorbankan, yaitu 7 orang anak Saul yang harus dikorbankan. Sehingga masalah ini bisa selesai. Daud, yang ketiga adalah Daud melakukan hasil kesepakatan dengan orang Gibeon di ayat 8 dan 9. Lalu raja mengambil kedua anak laki Rispa, anak Yonatan, binti Ayah yang dilahirkan bagi Saul, yakni Armoni dan Mephiboset, dan kelima anak laki-laki Merah binti Saul yang dilahirkannya bagi Adel bin Berzilai, orang Mehola itu. Kemudian diserahkannya mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang itu menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama mereka. Mereka dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Jadi, dengan cara seperti itu, 7 orang itu dihukum mati, maka kesalahan Saul membunuh orang-orang Gibeon yang pada saat itu sudah bersumpah untuk tidak membunuh mereka, itu bisa diselesaikan. Di ayat yang ke-14 dikatakan, lalu dikuburkannya bersama tulang-tulang Saul dan Yonatan, anak-anaknya di tanah Benyamin di Zela, di dalam kubur Kis. Ayahnya orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Jadi setelah semua yang mereka lakukan, segala sesuatu yang diperintahkan raja itu dilakukan, maka Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Selanjutnya, peperangan melawan orang Filistin. Di ayat 15 dan 16, Daud berperang melawan orang Filistin. Tidak memperdulikan kesehatannya sehingga mengalami lelah tubuh atau letih untuk memperjuangkan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Sebagai raja yang sudah terlatih untuk berperang, ada waktunya juga untuk mengalami keletihan. Jadi dia membutuhkan orang-orang yang bisa membantu dia untuk bisa berperang melawan orang Filistin. Salah satu di antaranya adalah Abisai, Zikai, Ehatan, Yonatan. Mereka semua membantu Daud untuk berperang melawan orang Filistin. Apa yang bisa kita pelajari di 2 Samuel 21 adalah yang pertama, ketika kita tidak menepati janji atau sumpah, ada sesuatu hal yang bisa terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Yang pertama adalah kelaparan. Tetapi Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Ketika mereka membereskan masalah tersebut, Tuhan menjawab doa mereka untuk memberikan musim menuai jelai atau memberikan berkat. Yang kedua, sebagai seorang raja, meskipun sudah terlatih Daud, tapi dia juga masih manusia biasa atau merasakan kelelahan atau capek ya untuk menghadapi masalah demi masalah.
ini menggambarkan bahwa kita ini adalah raja-raja di hadapan Tuhan. Kita juga ada waktunya kita ketika kita berperang atau menghadapi masalah, berbagai macam masalah, kita juga menghadapi keletihan. Kita membutuhkan Tuhan dan membutuhkan orang-orang lain yang bisa membantu kita. Ini yang kita bisa pelajari. Selanjutnya, 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 51 itu adalah mengenai nyanyian syukur Daud. Balik sama. Pengenalan akan Daud yang diteguhkan oleh pengalamannya berjalan bersama Allah dituangkan dalam nyanyian Daud. Dalam perikop ini, nyanyian tentang dilepaskannya Daud dari musuh-musuhnya, Daud mencoba menghitung berkat perlindungan Tuhan kepadanya. Pengalaman Daud ditolong Tuhan diungkapkan pada ayat 7. Ini sebetulnya, ini semua adalah nyanyian Daud kepada Tuhan. Di ayat yang pertama dikatakan, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Kita bisa melihat Daud di ayat 22 dan ayat 7, 22 ayat 7 dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku. Dari baiknya, teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Jadi, sepanjang kehidupan Daud diperhadapkan dengan masalah demi masalah. Tapi masalah yang terus-menerus ada yang dia terus dikejar oleh Saul. Dan itu merupakan suatu kesesakan bagi Daud. Dan dia datang kepada Tuhan karena dia yakin bahwa Tuhan yang akan menolong dia. Pertolongan Allah kemudian dipaparkan yaitu sebagai tindakan aktif melalui peristiwa alam yang menyelamatkan hambanya Allah, mengendalikan alam ini juga untuk melindungi hambanya dari para musuh. Ia sadar pertolongan Allah kepada dirinya semata-mata adalah anugerah. 2 Samuel 22 ini mirip dengan Mazmur 18 yang juga diberi judul nyanyian Daud kepada Tuhan saat dilepaskan dari para musuhnya termasuk Saul. Mazmur syukur ini pengalaman Daud ditolong oleh Tuhan dan diungkapkan pada ayat 7. Selanjutnya ayat 2 dan 6 itu isinya adalah perlindungan dari bahaya termasuk bahaya alam. Ayat 8 sampai 20 Allah mengendalikan alam ini untuk melindungi hambanya dari musuh. Ayat 21 sampai 30 dari dasar karakter Allah ini Daud kemudian berpaling pada diri sendiri. Ia sadar perkenanan Allah kepada dirinya semata-mata anugerah. Maka ia merespon anugerah dengan menjaga hidup berkenan kepadanya sehingga ia berani berharap dan bersandar kepadanya. Di sini saya bacakan 29:30 ya. Karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Selanjutnya ayat 31 sampai 49 itu mengungkapkan bagaimana Allah sendiri yang menuntun, memperlengkapi dan mengajar Daud berperang mengalahkan musuh-musuhnya. 9. Di ayat saya akan bacakan ayat 47 sampai 9. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan ditinggikannya kiranya Allah gunung batu keselamatanku.
Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku. Dan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku daripada penindas. Selanjutnya di ayat 50 sampai 59, Daud bisa mengatakan bahwa sehingga Daud bisa menutup mazmurnya dengan ungkapan syukur yang keluar dari hati terdalam. Kesimpulan. Di ayat 50 saya bacakan, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selama-lamanya. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. 2 Samuel 20 sampai 2 Samuel 22, di mana kita boleh belajar sebagai raja Daud banyak sekali mengalami hal, masalah, tantangan, tetapi pada akhirnya dengan pertolongan Tuhan semua masalah itu bisa diselesaikan, dan dia bisa berkata bahwa kekuatanku atau gunung batuku hanya Tuhan saja. Pertolonganku hanya pada Tuhan saja. Bukan karena kekuatan dia sebagai raja, dan itu juga bisa menolong kita sebagai siapapun kita, apapun yang kita hadapi, kita boleh menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Tuhan, dan Tuhan pasti menolong kita. Itu saja, terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bu Mary penjelasannya, sangat lengkap. Oke, selanjutnya ayat terakhir pasal 23 sampai 24 penutup. Silakan Pak Ferry. Ya, terima kasih penjelasannya ya. Tadi pasal 18 tadi ya, tambah sedikit ya. Pasal 18 itu Absalom mati ya. Tapi sebelum Absalom mati, Daud itu waktu memanggil Daud untuk Absalom itu tidak pernah dikatakan anakku ya. Biasanya orang muda. Pasal 18 ayat 5. Perlakukanlah Absalom orang muda itu. Kemudian ayat 12 juga ya. Lindungilah Absalom orang muda itu. Jadi tadi kemarin ya Daud terus mengatakan menyebut Absalom sebagai orang muda, bukan anakku. Artinya dia belum mengampuni dosanya. Memang dosa ini berasal dari ya dosa Daud ya. Tapi dia Absalom rambutnya panjang, tersangkutan kepalanya pada pohon tarbantin itu. Jadi karena rambutnya panjang, tersangkut kepalanya pada pohon tarbantin itu. Jadi itu juga sesuai kematiannya sesuai dengan hukum Taurat ya. Karena dia mengutuki ayahnya sendiri sehingga dia terkutuk. Orang terkutuk mati seperti apa? Ya tergantung pada pohon. Itu hukum Taurat ya. Hukum Taurat Ulangan 21 ayat 23. Jadi ya tergantung pada pohon, itu artinya dia terkutuk. Mati sesuai dengan hukum Taurat. Ulangan 21 ayat 23. Baru dia mati sehingga Daud menyebut Absalom anakku, anakku, anakku. Itu.
Kemudian pasal 19 itu Daud sangat kelihatannya sangat lemah ya, lemah dan bimbang. Anak buahnya mungkin akan marah. Mengapa itu memalukan tentara yang membawa kemenangan dari Absalom. Dalam kondisi seperti ini, pasal 19 ya, itu Alkitab menunjukkannya kelemahan Raja Daud. Kemudian pasal 20 juga ya, 20 juga pemberontakan Seba ini juga dibunuh oleh seorang perempuan. Bukan Raja Daud atau tentara Daud ya. Jadi melalui hal-hal seperti ini ya, Alkitab sangat menekankan kelemahan Raja Daud itu. Jadi Daud terus ya lemah dan bimbang, enggak kuat sehingga ya seorang perempuan menolong dia dan anak buahnya ya, 4 anak buah yang berani itu justru menguatkan kerajaan Daud. Jadi ini sangat ditekankan. Ya untuk apa? Jadi kerajaan Daud itu betul-betul berdiri dengan kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Itu maksudnya. Seperti kerajaan Allah juga ya, kerajaan Allah. Jadi kemarin sebelum dia diurap ya, sebelum dia menjadi raja, dia melarikan diri karena Raja Saul yang mau membunuh Daud. Tetapi dalam kitab ya 2 Samuel ini dia melarikan diri ya karena dosanya sendiri. Jadi itu sedikit beda. Tapi melalui melarikan diri, melewati Sungai Yordan sambil menangis tanpa kasut, itu membuat Daud bertumbuh secara rohani. Kalau ada dosa, ya pasti ada tetes air mata dan juga keluarga rusak, sedih ya, melarikan diri hidupnya karena takut. Itu kehidupan manusia. Kemudian pasal 21 sampai 24 itu sebenarnya pasal 20 sudah selesai 2 Samuel ya, tapi pasal 21 sampai 24 itu ya itu namanya itu lampiran appendix. Itu pasal tambahan pasal 21 sampai 24. Tapi tambahannya mungkin isinya tidak begitu seru atau mungkin tidak begitu baik. Tapi isinya dalam lampirannya itu sangat menakutkan justru. Mengapa menambahkan kasus-kasus yang sangat menakutkan ini ditambahkan sebagai lampiran? Itu kita harus mengerti, khususnya pasal 21 ya. Karena tidak menepati sumpah Raja Saul sehingga ada kelaparan, kemudian 7 orang anak dari keturunan Saul harus dibunuh. Khusus laki-laki ya, 7 laki-laki. Orang Gibeon minta 7 anak laki, itu artinya mau memutuskan semua keturunan Raja Saul, itu maksudnya. Jadi mengapa ini terjadi? Karena yang membaca kitab Samuel ini siapa? Itu pembaca kitab Samuel ini, yaitu pembacaan yang pertama, bukan saudara-saudara ya. Pembacaan yang pertama di sini itu raja-raja ya berikutnya, anak raja-raja Daud. Mereka akan membaca.
Sehingga mereka merasa apa? Sesudah membaca kisah yang menakutkan ini, seram, takut. Sehingga mereka sebagai raja berhati-hati menepati janji. Kalau bersumpah demi nama Tuhan, betul-betul menepati janjinya. Karena nanti dalam kitab satu raja, dua raja ya, itu mereka sering melanggar sumpahnya, janjinya. Seperti kita ya, kita juga sering bersumpah, mendoakan dalam nama Tuhan, tapi ya lupa, tidak ingat lagi. Maka 7 anak ini ya dibunuh. 7 anak ini siapa? Ya saudara-saudara. Saudara kita semua orang berdosa harus dibunuh. Tetapi Daud menguburkannya tulang-tulang Saul dan Yonatan dan 7 anak Saul yang sudah dibunuh ini. Jadi menunjukkan belas kasihan juga. Bukan hanya hukuman saja, ada belas kasihan juga. Sehingga Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Itu penting. Kerajaan Israel itu ya rajanya Allah. Tapi Allah mereka tidak mengabulkan doa untuk bangsa ini, apa yang terjadi? Hubungannya putus ya. Sebenarnya tidak ada arti berdirinya kerajaan Israel di bumi ini. Jadi mengabulkan doa itu sangat penting ya. Doa. Kalau kita terus berdoa, kalau tidak doa kita tidak dikabulkan, ya apa yang terjadi saudara-saudara? Jadi artinya mati, tidak ada keselamatan. Kemudian empat pahlawan yang menolong Daud ya, Daud. Maka pasal 22 ya, 22 itu nyanyian syukur Daud. Nyanyian syukur Daud itu penutupan pujian dalam kitab Samuel ya. Kemarin pembukaan nyanyian pujian dari Hana. 1 Samuel pasal 2. Itu pembukaan pujiannya. Tapi pasal 22 ini penutupannya. Ya mengapa menaikkan nyanyian syukur? Bukan karena mungkin ya merasa wajib atau ya sebagai raja harus mengucap syukur kepada Tuhan. Itu tidak. Karena Daud kalau menoleh ke belakang, itu jejak-jejaknya zaman dulu semua itu anugerah Tuhan. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia kuat, semua itu anugerah Tuhan. Dan juga Tuhan mengutus banyak anak buahnya juga untuk mendirikan bangsa Israel, ya kerajaan Daud ini. Sehingga Daud mengatakan perkataan nyanyian itu kepada Tuhan. Orang betul-betul bersyukur kepada Tuhan, pasti yang mulutnya tidak bisa berdiam. Berdiam ya, ada pujiannya. Apa ya, bahasa Inggris itu 10.000 reason ya. 10.000 reason. Banyak alasan untuk memuji Tuhan. Jadi bukan basa-basi, bukan hanya mungkin di tengah ibadah atau bukan hanya berada di gereja saja, enggak. Betul-betul merasa semua anugerah Tuhan, maka mulutnya itu menyanyikan, memuji, menaikkan pujian kepada Tuhan. Inti pujian di sini pasal 22 itu apa? Bukan karena uangnya banyak, bukan karena naik pangkat, bukan karena mungkin sukses, semua lancar kuliahnya, enggak. Kebanyakan pujian dari Daud, itu Daud menulis 73 pujian di kitab Mazmur ya. Daud menulis 37 Mazmur ya. Tapi kebanyakan Mazmur dari Daud atau pemazmur yang lain itu intinya apa? Intinya keselamatan saudara-saudara. Karena sudah diselamatkan,
mereka bersyukur, berteriak-teriak untuk memuji Tuhan. Itu penting sekali. Ayat 1 ya, ayat pasal 22 ayat 1. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia. Melepaskan itu keselamatannya, keselamatan. Karena ini penting sekali. Tapi sekarang banyak orang ya bergumul, walaupun dia percaya Yesus Kristus, tapi sudah merasa diselamatkan, tetapi mau menambah sesuatu yang lain. Doanya untuk menambah sesuatu berkat lain dari Tuhan. Itu pokok doanya. Itu salah ya. Jadi kita harus mengerti sukacita kita dari mana. Semua dari keselamatan. Karena ini bukan hanya di bumi saja. Keselamatan ini selama-lamanya. Daud juga pasal 22, intinya semua itu, coba baca semua di bawah, semua keselamatan. Ayat 3, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatan. Di sini ya, kota bentengku. Mengapa kota benteng itu keselamatan? Tempat perlarian, untuk apa diselamatkan? Juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Jadi di sini ada kira-kira 10 ya kiasannya. Batu, gunung batu banyak ya. Ini pasal 22 ini sama dengan Mazmur pasal 18 ya. Ayatnya juga hampir sama. Ayatnya Mazmur pasal 18 juga ayatnya mungkin semua 51 ya. Isinya juga hampir sama. Gunung batuku, bukit batuku, batu-batu banyak di sini. Karena batu itu sifatnya mirip dengan Allah. Kuat, jarang berubah, bisa dilindungi oleh perisai ya, oleh panah ya, panah. Maka cocok ya sebagai kiasan untuk menjelaskan tentang keselamatan. Jadi mengapa saudara-saudara hari ini harus penuh dengan sukacita? Bukan karena ini itu ya, karena sudah diselamatkan. Itu penting. Ayat 9. Asap membubung dari hidungnya. Asap membubung dari hidungnya. Api menjilat keluar dari mulutnya. Asap membubung dari hidungnya, itu kiasannya, kiasan. Itu artinya yang buruk ke Allah. Buruk ke Allah itu di dalam perjanjian lama itu sering ditulis ya. Ditulis kemudian Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, ku di sini banyak ya ku. Itu penting ya. Itu pengakuan iman pribadi. Itu bukan basa-basi ya, karena Daud betul-betul mengalami perlindungan Tuhan di padang gurun, di tengah hutan, di sebuah gunung. Sehingga dengan kata sederhana ini ya, yang ada di tempat masing-masing ya, dia mengakui imannya. Gunung batuku, tempat aku berlindung. Ya, itu kalau versi zaman sekarang mungkin ya, Allahku itu helmku. Helmku ya, yang melindungi otak kita ya. Allahku helmku. Jadi harus ada pengakuan pribadi. Bukan katanya ya. Kemudian ayat 47. 47 itu bagian yang terakhir ya. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batuku, keselamatanku. Terus keselamatannya. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Jadi ayat 48 sampai 51 itu berkali-kali ya tertulis tentang bangsa-bangsa. Keselamatan ini bukan hanya zaman Daud saja. Itu keselamatan itu akan dinyatakan sampai ke bangsa-bangsa lain. Itu sudah ada nubuat tentang
ya Mesias ya yang akan datang seperti ya Daud ya. Ayat 50 juga sama. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Allah di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar. Untuk saudara-saudara, keselamatan itu besar atau tidak? Kalau keselamatan itu besar atau segala-galanya, yang lain tidak ada sebenarnya, nggak masalah. Daud menyatakannya, keselamatan itu yang besar. Kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang-orang diurapinya. Orang-orang diurapinya itu, yang diurapi itu Mesias ya, Mesias kepada Daud dan anak cucunya untuk selama-lamanya. Jadi itu kerajaan Daud itu ada kaitan dengan keselamatan. Keselamatan itu bukan hanya untuk raja Daud atau bangsa Israel, tapi untuk bangsa-bangsa lain. Daud dan anak cucunya untuk selama-lamanya. Maka itu nubuat tentang Yesus Kristus ya, yang akan datang sebagai anak Daud ya, anak Daud. Banyak jemaat berpikir ya, itu biasanya itu aku percaya kepada Yesus Kristus. Mungkin Daud dan Abraham itu cerita seperti apa, tidak tahu apa-apa, tidak tahu. Walaupun mereka tidak tahu tentang Daud dan Abraham, itu tidak masalah, tidak begitu penting. Itu salah paham ya. Tapi melalui kitab-kitab khususnya di dalam perjanjian lama ya, kalau tidak ada Abraham atau tidak ada Daud, kita tidak bisa percaya kepada Yesus Kristus, karena Yesus tidak akan datang kalau tidak ada Abraham dan Daud ya. Maka itu penting sekali. Janji kepada Daud itu sama dengan janji kepada kita tentang keselamatan. Jadi ini semua terjadi sesuai dengan kemarinnya 2 Samuel pasal 7 ya. Perjanjian Allah kepada Daud. Itu melalui keturunannya, melalui rumahnya akan datang ya. Mesias itu. Kemudian pasal 23 ya, 23 perkataan Daud yang terakhir ayat 1 sampai 7 ya. Itu bukan tulisan biasa. Sebenarnya ini juga pujian. Kalau membaca Alkitab ya, di sini mungkin tulisannya tidak jelas, tetapi kalau membaca Alkitab ini ya, Alkitab ini puisi. Pujian juga, pasal 1 ayat 1 sampai 7 ya. Ini perkataan Daud yang terakhir. Itu bukan maksudnya wasiat ya, enggak. Itu perkataan Daud yang terakhir di sini, karena wasiat Daud nanti sudah ada di dalam 1 Raja-Raja pasal 2. Sehingga di sini perkataan Daud yang terakhir di sini artinya ya Pak Peri umurnya udah 80 tahun. Ya besok mungkin mau mati. Maka kesimpulan hidup saya sampai sekarang itu apa? Rahasia kehidupan saya sampai sekarang itu apa? Itu artinya itu nasihat yang penting ya, yang penting waktu dia melihat kehidupannya dari dulu sampai sekarang. Maka di sini ayat 1 ya, tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Jadi Daud menyebut dirinya Daud bin Isai. Itu artinya ya anak petani, ada anak gembala domba, artinya anak Daud, anak Isai itu artinya seperti kepada Yesus Kristus ya, orang Nazaret itu hinaan kan, orang Nazaret. Di Nazaret ya tidak ada orang yang luar biasa, tidak ada, karena kampung. Daud bin Isai itu artinya aku seorang anak yang dilahir di Bethlehem, kampung, tidak layak sebagai raja. Tetapi
tutur kata orang yang diangkat tinggi, tapi ditinggikan oleh Allah. Orang yang diurapi Allah, Yakub. Dalam situ Di sini, ada. Allah Yakub ya, bukan Allah Abraham dan Allah Ishak. Mengapa di sini disebut Allah Yakub? Karena kehidupan Daud itu seperti kehidupan Yakub. Banyak penderitaan, melarikan diri sampai ke Mesopotamia, mungkin banyak bermasalah seperti Yakub. Sehingga di sini Allah Yakub ya, Allah Yakub. Dia memuji Tuhan, memuji Tuhan. Dingin dah. Ayat 5 ya, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegak bagiku suatu perjanjian kekal. Itu Jadi aku harus mandi. 2 Samuel ya, pasal 7 ya. Tuhan sudah mengadakan suatu perjanjian kekal kepada Daud. Jadi Daud memuji Tuhan ya, memuji Tuhan. Kemudian pasal ya 23 sama ya, ayat 8 pahlawan Daud ya, pahlawan Daud itu 37 ya, 37 nama anak buah Daud yang berani ya, 37. Tetapi ayat 36 ya, 36 Juga sentral sih. 36 Igal dan Binatan dari Soba, Bani orang Gad, Jelek orang Amon. Di sini maksudnya bukan hanya anak buahnya berasal dari orang Israel. Di sini artinya Igal itu Binatan asal dari Soba. Kemudian Jelek orang Amon. Orang Amon, kemudian Uria juga ya, ayat 39, Uria orang Het. Jadi di antara 37 anak buah yang begitu berani, siap menyerahkan nyawanya untuk membangun kerajaan Daud, itu bukan hanya orang Israel saja. Orang luar negeri pun, orang asing pun sudah bergabung untuk membangun kerajaan Daud. Itu terjadi nanti ya pada zaman Rasul-Rasul. Pemberitaan Injil bukan hanya orang Israel, banyak orang Yunani, mereka juga menyerahkan dirinya untuk membangun kerajaan surga. Kemudian Di tempatku di Amdal. Tapi dan dia ini ngurusin proklim perubahan iklim. ini jadi zaman Raja Daud itu Israel paling berkembang sampai sekarang. Sampai sekarang itu Israel itu tanahnya sempit. Tapi zaman kerajaan Daud itu yaitu zaman paling berkembang. Sehingga orang Israel ya, orang yang beragama Yahudi sampai sekarang mereka rindu pada zaman kerajaan Daud itu. Bagaimana memperluas daerah mereka seperti sudah dijanjikan kepada Abraham dan Daud ya. Khususnya pada zaman kerajaan Daud sudah tercapai semuanya. Itu paling berkembang. Tetapi ya dari besok ya satu raja-raja, dua raja-raja bagaimana menurun semua. Bagaimana dihancurkan semuanya. Itu ceritanya ya. Karena itu bukan soal wilayah atau daerah atau sebuah bangsa. Karena ini semua ada kaitan dengan kerajaan surga itu ya. Kemudian pasal yang terakhir juga 2 Samuel pasal 24 ya, 24. Jadi pasal yang terakhir ini sebenarnya cerita yang bagus atau mungkin yang menarik biar bangsa Israel bangga sama kerajaan Daud. Tetapi pasal yang terakhir ini selesai dengan dosa Raja Daud ini ya, bisa mengerti maksudnya. Karena yang membaca kitab Samuel ini mereka betul-betul
mempelajari, memetik pelajaran melalui kitab ini, khususnya dosa dan bertobat, kemudian pemulihannya, sehingga doa mereka dikabulkan. Jadi bagaimana ini akan terjadi? Mereka harus tahu sebagai raja yang membaca kitab ini ya. Kita juga sama ya, tadi Ibu Mary sudah jelasin, kita juga sebagai raja ya, raja. Orang Kristen kehidupannya itu statusnya raja. Petrus ya sudah berkata ya, imam dan raja nih ya. Imam dan raja itu status orang Kristen. Jadi kita juga sebagai raja, kita juga bisa belajar melalui pasal yang terakhir ini ya, yang tertulis tentang dosa ya, dosa. Ayat yang pertama, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka firman-Nya. Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Jadi sensus itu sebenarnya tidak masalah. Tetapi mengapa murka Tuhan bangkit? Jadi justru di dalam kitab Keluar itu atau bilangan juga 2 kali pernah ya mengatakan sensus ya. Tetapi di sini tujuan sensus itu penting ya. Tujuan sensus dari Raja Daud itu tertulis di dalam ayat 9. Ayat 9. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Jadi yang mengadakan sensus itu ketua panitia itu Yoab ya. Artinya ini Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan dia menjadi ketua panitia. Artinya mau menghitung ya jumlah pasukan mereka. Ayat B ya tadi orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang. Ini penting. Orangnya yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 500.000. Di sini 800.000 orang dan orang Yehuda 500.000 itu artinya membuat Daud sangat bangga. Karena sampai kemarin Daud bisa mengalahkan Goliat dengan 5 batu yang licin itu. Bisa menang. Itu imannya kuat. Tetapi sekarang dia mengandalkan kekuatan militer. Sangat bangga dengan pasukan yang banyak yang siap berperang. Itu kesalahannya ya. Kita mungkin kuliah atau mungkin ya jabatan kita di kantor itu perlu ya, perlu. Tetapi kalau dibanding dengan anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan, sebenarnya nomor 2. Kita mengandalkannya anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan itu nomor 1 ya. Maka hukumnya dia bertobat, kemudian hukumnya ya pilihan 3 hari penyakit sampar. Kemudian 70.000 orang mati dalam 3 hari. Jadi Tuhan menghancurkan andalan Raja Daud 70.000 orang. Itu hukuman dari Tuhan. Maka dia Gad ya, Nabi Gad datang memberi menyampaikan firman Tuhan. Kemudian ayat 21. Bertanyalah Arauna, dia datang ke tempat Arauna ya. Arauna itu kaget, mengapa itu rombongan raja datang? Mengapa Tuhanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Jadi dia datang, tapi di tempatnya tempat pengirikan. Jadi tempat pengirikan itu penting ya. Tempat pengirikan itu ya itu yang pertama untuk panennya. Kalau panen apa yang terjadi? Biasanya padi itu diinjak-injak. Sehingga tempat pengirikan itu tempat penghukuman. Itu kiasannya.
hiasan. Seperti pengirikan anggur juga. Karena diinjak, kalau anggur diinjak itu airnya keluar ya, air itu merah seperti darah. Jadi pengirikan itu hiasan, itu pengirikan itu seperti panen. Kalau panen itu yang bagus ya simpan, tidak bagus itu dibuang. Maka tempat pengirikan itu sama dengan tempat penghukuman, mau beli tanah itu. Tetapi Arauna itu pemilik tempat itu mau mempersembahkan kepada raja dengan gratis ya, dengan gratis. Kalau kita mungkin mau dikasih dengan gratis ya, haleluya, puji Tuhan ya, karena itu persembahan gratis. Tetapi raja ayat 24 ya. Tetapi berkata raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Jadi jangan suka-suka gratis ya. Tidak ada gratis di dunia ini. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Harus bayar. Harus beli. Itu terjadi juga waktu Abraham mau beli Gua Makpela. Pemilik Gua Makpela itu mau memberi tanahnya kepada Abraham untuk menguburkan istri Sarah. Tetapi Daud membeli juga. Abraham membeli juga ya. Kemudian di sana dia membangun mezbah, kemudian mempersembahkan korban bakarannya, korban keselamatan. Sehingga ayat yang terakhir ya, Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan itulah itu berhenti menimpa orang Israel. Jadi itu pasal yang terakhir 24. Itu artinya sampai sekarang dalam kehidupan Daud sebagai raja itu banyak kesulitan. Pertama karena ancaman Raja Saul, kemudian karena dosa Daud, maka dia melarikan diri, dia pusing, dia lemah. Jadi bagaimana menyelesaikan dosanya ini? Yang sering muncul ya dalam kehidupannya dan juga dalam bangsa Israel. Jadi sekarang semua itu satu kitab, dua kitab itu fokusnya mengarah ke pasal yang terakhir ini, Mezbah. Jadi itu namanya tempat pengirikan Arauna. Jadi tempat pengirikan Arauna ini mengapa begitu penting ya? Penting. Coba cari satu ayat ya, satu ayat. 1 Tawari pasal 3 ayat 1. 2 Tawari ya, 2 Tawari pasal 3 ayat 1. Ini sangat penting di dalam perjanjian lama ya. 2 Tawari 3 ayat 1. Ayo Maggie dibacain. 2 Tawarik 3 pasal 1, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud, ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ya, di sini nanti ya, anak Daud, itu yaitu Salomo, mulai mendirikan rumah Tuhan, yaitu Bait Suci di Yerusalem, di Gunung Moria. Sekarang di Yerusalem, tempat Arauna ini, zaman dulu, zaman Abraham itu Gunung Moria, di mana Abraham mau mempersembahkan anaknya Ishak di atas gunung itu, tetapi kambing yang tersangkut ya, itu diganti. Sehingga tempat itu disebut Yahweh Ireh. Tuhan yang mempersiapkan. Jadi Tuhan yang mempersiapkan itu apa? Jadi ini tempatnya sama dengan Arauna. Tetapi di sini 2 Tawari pasal 3 ayat 1, di sini tempatnya berbeda ya. Di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus.
memang Yerusalem itu dikuasai oleh orang Yebus ya, tapi pengirikan Ornan itu sama dengan pengirikan Arauna. Jadi ini Gunung Moria, kemudian tempat pengirikan Arauna atau Ornan, nanti ini menjadi tempat ini Yerusalemnya, ini menjadi Bait Suci Salomo. Berdiri di tempat itu. Nanti Yesus datang, Yesus disalibkan di Kalvari. Itu semua tempatnya sama. Jadi ini arti ya, tempat pengirikan Arauna ini. Bagaimana dosa ini diselesaikan? Harus ada harganya. Harganya. Bukan harganya dibayar oleh saudara-saudara. Tuhan yang bayar harganya. Bukan gratis. Menyerahkan anaknya yang tunggal. Seperti Abraham menyerahkan anaknya tunggal itu, Ishak. Jadi Allah kita sebagai Bapa menyerahkan di tempat ini. Dan juga darah Yesus Kristus ya tertumpah di tempat ini. Seperti mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sehingga Tuhan mengabulkan doa kita, bisa berkomunikasi. Itu terjadi ya, terjadi. Jadi melalui mesbah di tempat pengirikan Arauna, dosa bangsa Israel dan dosa Daud bisa diampuni, semua dipulihkan. Jadi itu kita bisa belajar ya, tidak belajar. Jadi selesai dengan pengharapan yang penuh ya. Nanti satu raja-raja, dua raja-raja sama, dua raja-raja pasal berapa? Pasal 25 ya. Yang terakhir juga selesai dengan pengharapan itu. Jadi kita sudah belajar satu kitab Samuel, dua kitab Samuel. Jadi hari ini selesai, agak sedih ya, agak sedih. Jangan menangis ya. Selama 2 bulan bersama-sama dengan Daud, ya itu waktunya berpisah ya. Tapi ya mungkin masih 2 pasal lagi ya, nanti pasal 2 baru meninggal. Melalui kitab Samuel ini ya, kita bisa belajar Samuel itu penting ya, Samuel. Samuel itu yang menyampaikan firman Tuhan pada zaman gelap. Jadi dia selalu siap mendengar suaranya. Kemudian kerajaan Saul itu dihancurkan karena kerajaan Saul itu sama dengan kerajaan dunia yang mengandalkan kekuatannya, tidak pernah bertobat ya, bertobat. Maka dihancurkan, tapi kerajaan Daud ya itu berdiri bukan karena Daud hebat, tapi janji Tuhan yang tertulis di dalam 2 Samuel pasal 7 ya. Itu nanti itu nubuat tentang Yesus Kristus, sehingga dosa manusia dihapuskan, sehingga doa kita bisa dikabulkan. Artinya antara umat manusia sama Tuhan itu bisa berkomunikasi melalui pengorbanan Yesus Kristus ya. Itu firman Tuhan malam hari ini. Tetap semangat untuk membaca 1 raja-raja dan 2 raja-raja ya. Tapi jangan bilang itu sulit ya. Mengapa sulit? Ya karena belum pernah baca. Kalau baca ya nggak sulit ya. Sebenarnya untuk saudara-saudara lebih gampang karena sekarang sudah berbulan-bulan terus sudah ada ceritanya, sudah belajar, sehingga ya besok pun mungkin kalau baca 1 raja-raja lumayan bisa dimengerti. Nggak usah kuat, jangan menyerah, tetap maju, berdirilah tetap. Itu saja. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat malam.